Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertama-tama perkenalkan nama saya Argia Wailopari dengan nomor induk mahasiswa 192415221, prodi 4 Teknik Elektro, Universitas Negeri Makassar. Dalam simulasi kali ini saya akan mensimulasikan salah satu komponen dari elektronika yaitu bernama transistor. Jadi kita sudah tahu sendiri transistor apa. Jadi dalam percobaan kali ini akan ada 3 rangkaian atau 3 simulasi. Yang pertama itu karakteristik transistor, kemudian penguatan arus DC, dan yang terakhir yaitu penguatan sinyal AC satu tingkat. Kita langsung saja masuk ke karakteristik transistor untuk simulasinya. Kemudian untuk alat bahannya seperti ini. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Jadi ini adalah rangkaian pertama. Jadi buat rangkaian seperti gambar di bawah. Kemudian nanti kita atur potensiometernya agar nanti tekanan pada kolektor dan emitornya itu lebih besar atau sama dengan 0,25 volt. Jadi kita buat dulu rangkaian seperti ini. Kemudian untuk alat dan bahannya, pertama resistor, kemudian transistor yang kita gunakan yaitu transistor 2N3005. Jadi kita klik saja 2N3055. Ini transistor bipolar NPN. Jadi kita gunakan transistor NPN. Kemudian potensiometer, kita gunakan yang ini, device variable resistor. Oke, seperti ini. Jadi kita langsung rangkai saja. Kita siapkan dulu sumbernya, itu kita gunakan sumber arus DC dengan nanti tegangannya 20 volt. Jadi nanti kita akan rangkai, dan di sini saya akan rangkai dan langsung berikan nilainya. Jadi kita rangkai dulu. Oke, seperti ini bentuk rangkaiannya. Jadi nanti kita akan isi arus basis ya. Kita akan lihat nanti arus basisnya berapa, arus kolektornya, kemudian tekanan kolektor emitter, kemudian tekanan kolektor basis. Jadi nanti di sini kita tambahkan untuk arus basis berarti kita gunakan DC ampere meter. Kemudian arus kolektor juga, jadi kita tambahkan di sini. Jadi ini kolektor, ini basis, dan ini emitter ya untuk transistor NPN. Kemudian untuk tegangan kita gunakan DC, tegangan kolektor emitter, dan juga nanti tegangan kolektor basis. Oke, seperti ini. Jadi kita rangkai dulu. Oke, seperti ini bentuk rangkaian dasarnya. Jadi ini untuk nanti kita cek arus kolektornya, kemudian ini untuk arus basisnya, kemudian ini untuk tegangan VCE atau kolektor emitter, dan ini untuk tegangan kolektor basis atau ke miliampere. Nah, kita simulasikan saja langsung.
Ya, di sini kita akan atur potensio agar VC yang ini bernilai 0,25 volt. Jadi kita lihat dulu. Oh iya. Kita beri tegangan sumber DC 20 volt. Di sini masih 18,1, jadi ini kita turunkan nilai resistornya, nilai potensiometernya. Di sini untuk mendapatkan tegangan kolektor emitor 0,25 volt, kita berikan nilai potensionya sebesar 5200. Seperti ini. Nah, kita simulasikan. Nah, di sini tegangan kolektor emitornya sudah 0,25. Kemudian untuk arus basisnya 5,69. Kemudian untuk arus kolektornya 179 mA. Kemudian untuk tegangan kolektor emitter ya, tadi sudah 0,25 volt. Kemudian untuk tegangan kolektor basis yaitu minus 0,42. Seperti itu. Jadi seperti ini untuk simulasi rangkaian pertama dengan VCE-nya di atas atau sama dengan 0,25 volt. Seperti ini. Untuk penguatan arusnya sendiri nanti itu dia arus kolektor dibagi dengan arus basisnya ya, untuk penguatan arus. Di 179 bagi 5,69. Dan kita lanjut ke nanti di sini akan kita langsung kita rubah VCE-nya menjadi VCE-nya itu 1/2 VCC. Untuk mendapatkan nilai 1/2 VCC itu kita rubah nilai potensionya menjadi 5780. Nah, dia sebesar 0,5, artinya 2 kali lipat dari VCE ya. Tadi VCE-nya 0,25, sekarang menjadi 0,5. Arus basisnya sendiri 5,21 mA. Kemudian arus kolektornya 177 mA. Tegangan kolektor emiternya 0,52 volt. Dan tegangan kolektor basisnya minus 0,16. Untuk penguatan arusnya sendiri juga sama, yaitu arus kolektor dibagi dengan arus basis, yaitu 177 dibagi dengan 5,21 mA. Oke, kemudian kita lanjut ke rangkaian keduanya. Jadi kita akan buat rangkaian seperti ini. Dengan tegangan kolektor emiternya kita buat sebesar 0,25 volt. Di sini kita akan gunakan seperti ini bentuk rangkaiannya, yaitu kita rubah rangkaian ini menjadi seperti ini. Kita rubah dulu. Oke, seperti tadi untuk rangkaian pertama, di sini kita akan menghitung arus basisnya, arus kolektor, kemudian tegangan VCE dan juga VBC-nya. Jadi kita tambahkan DC ampere meter dan juga voltmeter. Tambahkan di sini. Saya rangkai dulu. Oke, seperti ini bentuk rangkaiannya, dan juga untuk pemasangan multimeternya, baik itu volt ampere, volt DC voltmeter maupun DC ampere meter.
Jadi kita akan atur potensionya hingga tegangannya dengan VCE-nya 0,25. Di sini dengan VCE-nya masih 17,4, jadi kita turunkan. Untuk mendapatkan 0,25 itu kita turunkan menjadi 3000 ohm untuk R3-nya. Nah, di sini dia sudah 0,2526 ya. Jadi di sini dia sama dengan atau lebih besar dari 0,25. Kemudian untuk arus basisnya dia sebesar 5,62 mA. Kemudian untuk arus kolektornya 179 mA. Kemudian untuk tegangan kolektor emiternya sebesar 0,26, dan untuk tegangan kolektor basisnya sebesar minus 0,41. Nah, seperti ini. Nah, untuk karakteristiknya sendiri di sini ada IC dan juga VCE. Jadi untuk VCE-nya sendiri dia sebesar 0,25, sedangkan IC-nya itu 179 ya. Nanti kita akan gambarkan karakteristiknya, gambar karakteristiknya. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua, itu penguatan arus DC. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri seperti ini. Nah, untuk rangkaiannya kita akan buat seperti ini. Jadi kita hapus dulu semuanya. Dan kita buat seperti ini ya. Untuk rangkaiannya akan kita buatkan. Jadi kita akan buat rangkaian seperti rangkaian ini. Kemudian kita akan amati hasil pengukuran tegangan dan arusnya. Jadi kita rangkai dulu seperti ini. Oke, seperti ini bentuknya. Sini saya sambungkan dulu. Nah, seperti ini bentuk rangkainya. Di sini kita gunakan dua sumber. Ada sumber 5 volt. Jadi untuk yang ini kita beri nama 5 volt. Kemudian yang ini kita beri 9 volt. Ya, untuk resistor ini kita beri nama RV2 atau VR2. Dan yang ini kita beri nama VR1 atau RV1. Nah, seperti ini untuk nilai-nilainya. Ini saya sudah sesuaikan dengan rangkaian kita. Di sini juga tadi transistornya saya gunakan BC546. Jadi kita ubah tadi. Oke, kita ya di sini untuk miliampere di DC ampere meter di basisnya kita turunkan menjadi dia jadi mikroampere. Kita simulasikan langsung. Nah, di sini arus bias atau IB-nya di sini 5 sampai 10 mikroampere.
Nah, di sini kita lihat 12,3 aja. Jadi di sini kita akan atur VR-nya, VR satunya agar dia bernilai 5 sampai 10 mikroampere. Untuk nilainya sendiri di sini untuk mendapatkan 10 mikroampere kita gunakan nilai 4790. Nah, di sini nilainya sudah 9,98 mikroampere. Kemudian arus kolektor IC kira-kira 1 sampai 4 mA. Nah, di sini nilai untuk arus IC-nya itu sebesar 3,05 untuk rangkaian kita. Kemudian untuk tegangan kolektornya di sini sekitar untuk di jobsitnya sekitar 6 sampai 8 volt. Nah, untuk rangkaian kita sendiri itu sebesar 5,92 volt. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan atur VR-nya dengan kondisi seperti berikut. Jadi kita naikkan arus biasnya. Nah, apa yang terjadi pada arus kolektor dan tegangan kolektornya? Jadi saya naikkan arus biasnya, arus basisnya maksud saya. Di sini saya gunakan kita naikkan dia 4K ya, 4000. Kita coba 4000. Turun ya. Jadi kita naikkan jadi 8K. Nah, di sini arusnya menjadi 41,1. Kita lihat sendiri untuk arus kolektornya jadi naiknya dari yang tadi 3,05 menjadi 8,79 saat kita naikkan potensiometernya menjadi 8000 ohm. Di sini arus basisnya menjadi 41,1 mikroampere. Kemudian arus kolektornya juga naik menjadi 8,79. Namun untuk tegangan kolektornya turun menjadi 0,12 volt. Jadi saat arus bias basis dinaikkan, maka arus kolektornya naik, sedangkan tegangan kolektornya turun. Kita coba turunkan arus basisnya. Kita coba 4000. Nah, di sini kita turunkan. Untuk miliampernya sendiri dia turun menjadi 0,73. Yang tadinya sekitar 8 miliampere, dia sekarang menjadi 0,73. Namun untuk tegangan kolektornya dia naik menjadi 8,29. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk ini bahwa saat arus basis dinaikkan maka arus kolektor naik sedangkan tegangan kolektornya turun. Namun saat arus bias basisnya dikecilkan maka arus kolektornya ikut turun namun tegangannya menjadi naik. Seperti itu. Nah, kita atur VR-nya. Kita coba untuk percobaan berikutnya. Jadi kita atur VR1 hingga terukur 30 mikroampere untuk arus basisnya. Untuk mendapatkan nilai 30 miliampere kita gunakan potensiometer sebesar 6750. Nah, di sini dia sudah 30 miliampere. Kemudian kita atur VR2. Kita atur VR2 hingga tegangan kolektornya yang ini menjadi 6 volt. Jadi untuk mendapatkan 6 volt tegangan kolektornya kita gunakan VR sebesar 615 ohm. Nah, kita coba. Nah, dia sudah 6,01. Nah, sini juga dia untuk arus basisnya 30 mikroampere. Nah, selanjutnya kita ukur arus kolektornya.
Untuk arus kolektor sendiri di sini 9,41 miliampere untuk arus kolektornya. Nah, kita coba kita naikkan arus basisnya menjadi 40 miliampere, mikroampere maksud saya. Untuk mendapatkan nilai 40 kita gunakan 8K. Nah, di sini 39,9. Nah, kemudian untuk VR2 kita ukur hingga tegangan kolektornya 0 volt. Kita naikkan. Kita atur, kita turunkan potensiometer satunya jadi sekitar 34.450. Kita coba dulu. Nah, di sini dia sudah 6 volt. Dan juga di sini arus basisnya 40 mikroampere. Nah, kita ukur arus kolektornya. Arus kolektornya sekitar 12,5 miliampere. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk rangkaian penguatan arus DC. Baik dari tadi kita sudah coba kita rubah VR1, VR2-nya untuk mendapatkan nilai kolektor maupun nilai basis maupun tegangan kolektornya juga sudah kita simulasikan. Oke, kemudian kita lanjut ke rangkaian terakhir yaitu penguatan sinyal AC satu tingkat. Untuk alat dan bahannya seperti ini, kita gunakan nanti ada kapasitor. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi di sini akan kita gunakan nanti sinyal generator. Kemudian juga akan kita gunakan osiloskop nanti untuk melihat bentuk sinyal untuk baik sinyal input maupun sinyal outputnya nanti. Jadi kita tambahkan di sini kapasitor. Kita gunakan kapasitor elektronik. Yang ini ya, kapasitor elektronik. Dan kita rangkai seperti ini. Oke, seperti ini bentuk rangkaiannya. Jadi pertama-tama kita didahulukan dulu sinyal generatornya ke dalam rangkaian. Jadi rangkaian seperti ini dulu yang akan kita simulasikan. Jadi kita akan ukur tegangan DC antara titik basis dan ground. Berarti titik basis di sini, maksud saya di sini dengan groundnya. Tambahkan dengan DC voltmeter. Dengan ground, basis dengan ground. Kemudian kita juga ukur tegangan antara emitor dan ground. Seperti di sini. Dan groundnya. Oke, seperti ini.
Ini kita langsung simulasikan saja. Untuk tegangan basis dengan ground kira-kira sebesar 1,6 volt. Untuk rangkaian kita sebesar 1,72 volt. Kemudian untuk tegangan emitter ground seling peroleh sekitar 1 volt. Nah, di sini di rangkaian kita itu sebesar 1,08 volt ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita hubungkan rangkaian dengan pembangkit sinyal atau sinyal generator. Kita hubungkan ke sini. Nah, kita atur nanti frekuensinya 1 Hz dan juga kita tambahkan osiloskop. Untuk channel yang pertama atau channel A kita hubungkan dengan bagian output. Oh ya, di sini saya tambahkan dulu output. Jadi ini adalah sinyal output. Kita hubungkan. Nah, untuk probe 2 atau channel B kita hubungkan ke sinyal input ya. Kita hubungkan ke sini. Nah, jadi kita langsung simulasikan. Kita matikan saat channel C dan juga channel D. Kita matikan. Kemudian untuk probe 1 kita gunakan 2 volt per division. Kita gunakan 2 volt. Nah, kita gunakan 2 volt. Dan time base-nya kita gunakan 1 milisecond. Nanti kita menyesuaikan saja. Kemudian untuk probe kedua atau channel B kita gunakan 50 NV. Nah, oke, kita bisa lihat sendiri di sini. Jadi kita akan naikkan dengan perlahan level sinyal inputnya dan kita amati proses perubahan sinyal inputnya. Jadi di sini nanti levelnya kita akan levelnya akan kita naikkan secara perlahan dan kita amati perubahannya. Nah, kita naikkan di sini. Nah, tegangan outputnya itu semakin cacat ya. Sulit sendiri saat levelnya kita naikkan dia semakin cacat. Nah, kita atur kembali. Di sini saya suruh atur kembali sinyal inputnya. Nah, kemudian kita lepaskan kapasitor C3 dan kita amati penurunan penguatan terjadi. Jadi di sini kita hapus C3-nya.
Nah, di sini bahkan sinyal di sini saat kita lepas C3-nya, di sini penurunan penguatan terjadi, bahkan di sini untuk sinyal outputnya sendiri tidak ada. Karena di sini memang saat kita melepaskan C3-nya, rangkaian ini tidak lagi bypass, sehingga resistor emitor akan berfungsi sebagai jalur umpan balik negatif sinyal. Makanya di sini dia datar saja, karena di sini kita lepas C3-nya atau rangkaiannya sudah tidak bypass lagi. Nah, seperti ini simulasinya untuk penguatan sinyal AC satu tingkat. Nah, mungkin itu saja simulasi dari transistor, baik tadi dari karakteristik transistor, kemudian penguatan arus DC, dan juga yang terakhir ini yaitu penguatan sinyal AC satu tingkat. Jadi seperti ini simulasinya. Jadi sekian dari saya. Apabila ada penjelasan atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan, bahkan keliru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.